Satu keluarga asal Kabupaten Kediri mengajukan gugatan perdata atas kepemilikan sertifikat tanah. Mereka menggugat seorang pengusaha setelah diduga menguasai sertifikat tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris. Pemirsa, sidang gugatan perdata korban tragedi Kanjuruhan digelar di Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang. Penggugat meminta ganti rugi total 146 miliar rupiah. Pakar tindak pidana pencucian uang menyebut bahwa kasus penipuan dan penggelapan berkedok investasi dan pinjaman online masuk dalam perkara pidana dan perdata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 dengan saya Chua Yosua David. Saya Farah Fitria Anwar. Dan saya Alvar Fadil Muhammad. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 17 akan memaparkan materi tentang penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri. Selamat menyaksikan. Oke, dalam perkara perdata terdapat sekurang-kurangnya dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Mengenai prosesnya, pertama dilakukan pendaftaran gugatan. Pendaftaran gugatan dilakukan oleh penggugat atau kuasa hukumnya dengan membawa surat gugatan kepada pengadilan negeri yang berwenang. Setelah itu, penggugat membayar biaya perkara dan akan langsung diberikan nomor register perkara oleh panitera. Gugatan yang telah didaftarkan lalu dilimpahkan kepada ketua pengadilan. Ketua pengadilan lalu menunjuk majelis hakim untuk mengadili perkara tersebut. Lalu majelis hakim menentukan tanggal untuk sidang pertama dan memerintahkan untuk pemanggilan para pihak. Di sini apabila para pihak yaitu penggugat dan tergugat telah hadir di persidangan, maka majelis hakim akan memerintahkan untuk melakukan mediasi. Mediasi sendiri adalah salah satu alternatif untuk penyelesaian sengketa. Mediasi terdapat dua jenis, yaitu yang pertama mediasi di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di dalam pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 2 tahun 2003 yang mengharuskan untuk melakukan proses mediasi sebelum pemeriksaan proses perkara perdata yang dilakukan oleh mediator berupa hakim-hakim yang tidak menangani perkara tersebut. Kemudian, para pihak yang berperkara melakukan proses mediasi. Mediasi sendiri difasilitasi oleh mediator. Mediasi dilakukan dalam 30 hari. Jika dalam 30 hari tidak mencapai perdamaian, maka mediator dapat menyatakan bahwa mediasi ini gagal dan dapat dituangkan dalam berita acara. Apabila setelah melakukan mediasi, namun para pihak belum juga mendapatkan kesepakatan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan proses jawab-menjawab yang diawali dengan pembacaan gugatan oleh pihak penggugat. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan jawaban dari pihak tergugat, yang mana dari jawaban tergugat akan disanggah secara replik dengan pihak penggugat dan dapat dibantah juga secara duplik oleh pihak tergugat. Kemudian dilanjutkan pada sidang pembuktian. Pada sidang ini, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti masing-masing untuk memperkuat dalil-dalil yang telah mereka utarakan. Pembuktian ini bisa berupa bukti yang tertulis maupun keterangan dari saksi. Kemudian, apabila sudah tidak ada lagi alat bukti yang diajukan dan diperiksa, maka hakim akan menutup proses pembuktian dan kemudian mempersilahkan para pihak untuk menyusun kesimpulan. Jadi, pada agenda sidang selanjutnya setelah pembuktian, yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini berisi pendapat para pihak yang memperkuat dalil-dalil mereka berdasarkan hasil pembuktian. Kemudian, apabila para pihak telah selesai membacakan kesimpulannya, maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan. Dan setelah majelis hakim menjatuhkan putusan masih terdapat pihak yang merasa keberatan atas putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim, maka dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pihak yang berkeberatan dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum di sini yaitu banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Yang terakhir adalah eksekusi. Eksekusi merupakan di mana apabila para pihak tidak melakukan upaya hukum sampai dengan batas waktu yang diberikan, maka putusan yang diberikan telah dianggap memiliki kekuatan hukum tetap. Pihak yang dimenangkan dalam putusan tersebut dapat memohonkan pelaksanaan putusan. Pelaksanaan putusan tersebut juga disebut eksekusi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Sekiranya bisa dipelajari, semoga bermanfaat buat kita semua. Dan kami pamit undur diri. Dadah!